Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pemirsa, apa kabar Pare-Pare kini kembali menemani aktivitas Anda, tentunya bersama saya Usatun Hasanah. Dan saya Yusriadi Sugiarto. Inilah apa kabar Pare-Pare selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, informasi pertama terkait Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan TNI Polri Kota Pare-Pare bersama DPC Pepabri merayakan hari ulang tahunnya bersama yang diselenggarakan di Aula Makodim 1405 Pare-Pare. Pengurus Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan TNI Polri atau FKPPI PC 1912 Pare-Pare merayakan hari ulang tahunnya yang ke-43 bersama DPC Pepabri yang merayakan ulang tahunnya yang ke-62. Kedua organisasi kemasyarakatan ini menggelar resepsi HUT secara bersama yang diselenggarakan di Aula Makodim 1405 Pare-Pare pada Minggu 12 September 2021. Ketua PC 1912 FKPPI Kota Pare-Pare Haja Erna Rashid Taufan SEMPD yang hadir melalui virtual dalam sambutannya mengharapkan melalui tema HUT FKPPI tahun ini, yakni dengan semangat bersatu dan berdaulat, FKPPI dapat berperan lebih aktif dan lebih mandiri dalam membangun bangsa dan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Maka dalam upaya FKPPI meningkatkan peran sertanya untuk mewujudkan cita-cita bangsa, FKPPI harus memegang teguh komitmen bersama dan lebih mengedepankan semangat persaudaraan dan kebersamaan. Nah, semangat ini telah menjadi sikap dasar organisasi kita, tentu harus terus dijaga dan dirawat, karena sesungguhnya di dalam tubuh kita mengalir darah pejuang, dan kita adalah pewaris Sabta Marga, Tribrata, dan Sumpah Prajurit. Sementara itu, Komandan Kodim 1405 Pare-Pare Letkol Arianto Wibowo yang diwakili Pasilok Dim 1405 Pare-Pare yang juga dan Ramil 1405 Malusetasi Kapten Infanteri Abdul Sadar SR mengingatkan para anggota FKPPI untuk perlunya bersatu jiwa dalam memupuk persatuan serta membangun komitmen. Komitmen kita kalau ke FKPPI ya sudah, mati hidupnya FKPPI kita di situ. Kan begitu, itu komitmen. Betul, ya. Ini kalau kita analisa dari penekanan yang kedua. Yang kedua, masalah bersatu jiwa, bersatu dalam segalanya. Jangan kita kumpul jadi satu, kita keluar dari sela-sela tangan, sela-sela jari satu orang menyelinap pergi entah kemana. Setelah kesulitan baru datang kembali. Ini kenapa saya berbicara seperti ini, karena saya sebagai mewakili Bapak Dandim. Tadi pesan ke beliau karena saya bertanya juga, pasti ada amanat ini komandan, tolong amanat. Udah, pesan saya seperti itu. Pada kesempatan tersebut juga diserahkan bingkisan sebagai bentuk kepedulian pengurus kepada anggotanya yang juga dirangkaikan dengan pemotongan tumpeng. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Baik, kita ke informasi selanjutnya pemirsa. FKPPI Kota Pare-Pare bersama DPC Pepabri Kota Pare-Pare menggelar ziarah dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Paceke dalam rangka memperingati HUT ke-43 FKPPI Pare-Pare dan HUT DPC Pepabri ke-62. Berikut informasinya untuk Anda. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun yang ke-43, Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan dan Putra-Putri TNI Polri atau FKPPI dan ulang tahun Pepabri yang ke-62, pengurus cabang 1912 FKPPI Kota Pare-Pare dan DPC Pepabri Kota Pare-Pare melakukan ziarah dan tabur bunga secara bersama di Taman Makam Pahlawan Paceke pada Minggu 12 September 2021. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Ketua DPC Pepabri Kota Pare-Pare Letkol Purnawirawan Suhandoyo, diikuti oleh keluarga besar pengurus FKPPI Kota Pare-Pare dan DPC Pepabri Kota Pare-Pare. Sebelum tabur bunga ke Taman Makam Pahlawan, terlebih dahulu dilaksanakan upacara penghormatan bersama seluruh pengurus FKPPI Kota Pare-Pare. Selain ziarah dan tabur bunga, sejumlah kegiatan sosial juga dilaksanakan seperti anjang sana ke sejumlah panti asuhan. Sementara untuk resepsi HUT-nya dilaksanakan di Aula Makodim 1405 Pare-Pare. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Informasi selanjutnya terkait DPRD Kota Pare-Pare menggelar sidang paripurna dengan agenda persetujuan bersama terkait penetapan ranperda tentang penyelenggaraan pendidikan di Kota Pare-Pare. Berikut informasinya.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kota Parepare menggelar sidang paripurna dengan agenda persetujuan bersama penetapan ranperda tentang penyelenggaraan pendidikan. Rapat paripurna ini dipimpin Ketua DPRD Kota Parepare Haja Andi Nurhatinati Poesos, didampingi Wakil Ketua 1 Haji Tasming Hamid SEMH, Wakil Ketua 2 Muhammad Rahmat Samsu Alam SH, serta dihadiri Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH dan Wakil Wali Kota Parepare Haji Pangerang Rahim pada Senin 13 September 2021. Paripurna tersebut diawali dengan pembacaan laporan hasil rapat panitia pansus yang dibacakan oleh Haji Bambang Nasir SH. Sidang paripurna Dewan yang terhormat, hadirin yang berbahagia. Selanjutnya saya akan bacakan laporan hasil pembahasan rancangan Perda Kota Parepare tentang penyelenggaraan pendidikan, yaitu 1. Dasar pelaksanaan 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 2. Surat Keputusan DPRD Kota Parepare Nomor 2 Tahun 2021 tentang pembentukan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare atas rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan pendidikan pada tanggal 3 Maret 2021 dengan susunan anggota pansus sebagai berikut. 1. Haji Andi Nurhatinati Esos Koordinator. 2. Kamaluddin Kadir Esos TMN Ketua Pansus. Haji Bambang Nasir Wakil Ketua Pansus. 4. Musdalifah Pawe SH Sekretaris Pansus. Suyuti SE Anggota Pansus. Haji Sulaiman SE Anggota Pansus. Sementara itu, Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada anggota DPRD yang terhormat yang telah membahas ranperda tentang penyelenggaraan pendidikan di Kota Parepare untuk ditetapkan sebagai peraturan daerah. Hal ini menunjukkan adanya perhatian serius dibarengi dengan kepedulian yang tinggi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare dalam upaya meningkatkan pembangunan pendidikan di Kota Parepare. Paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, kami mengapresiasi pimpinan dan anggota DPRD Kota Parepare yang telah membahas ranperda tentang penyelenggaraan pendidikan. Hal ini menunjukkan adanya perhatian yang serius dibarengi dengan kepedulian yang tinggi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare dalam upaya meningkatkan pembangunan pendidikan di Kota Parepare. Kita secara bersama-sama pula terus mengupayakan dan menyelenggarakan sistem pendidikan nasional yang berusaha meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Olehnya itu, penyelenggaraan pendidikan di Kota Parepare diarahkan pada penyiapan sumber daya manusia yang mendukung terwujudnya daya saing regional serta terwujudnya visi dan misi Kota Parepare. Arah pengembangan pendidikan di Kota Parepare ditujukan untuk menciptakan generasi yang cerdas, merata, dan memiliki prestasi gemilang. Dan penyelenggaraan pendidikan di Kota Parepare juga harus dapat menjadi sarana penguatan karakter bangsa. Oleh sebab itu, sistem pendidikan harus memperhatikan nilai-nilai budaya dan adat istiadat, kearifan lokal, serta mengedepankan prinsip-prinsip yang berbasis sekolah. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare menerima rancangan kebijakan umum anggaran prioritas plafon anggaran sementara APBD tahun anggaran 2022 yang berlangsung di ruang rapat paripurna DPRD Kota Parepare. Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH bersama Wakil Wali Kota Parepare Haji Pangerang Rahim menghadiri rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Parepare. Rapat tersebut digelar dalam rangka penyerahan KUA PPAS APBD tahun anggaran 2022 yang berlangsung di ruang rapat paripurna lantai 3 Gedung DPRD Kota Parepare pada Senin 13 September 2021. Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kota Parepare Haja Andi Nurhatinati Poesos, didampingi 2 wakil ketua yakni Haji Tasming Hamid SEMH dan Muhammad Rahmat Samsu Alam SH. Wali Kota Parepare dalam sambutannya pada paripurna penyerahan kebijakan umum anggaran prioritas plafon anggaran sementara atau KUA PPAS tahun 2022 mengatakan pada penyusunan KUA PPAS tahun 2022 telah menggunakan klasifikasi, kodifikasi, serta nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sesuai Permendagri nomor 90 tahun 2019. Dan hadirin yang berbahagia, pada penyusunan rancangan APBD tahun anggaran 2022 di mana KUA PPAS menggunakan klasifikasi, kodifikasi, dan
nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sesuai dengan Permendagri nomor 90 tahun 2019 tentang klasifikasi. Rapat paripurna ini turut dihadiri Sekretaris Daerah Kota Parepare Haji Iwan Asaat APMSI, staf ahli, asisten, pimpinan OPD lingkup pemerintah Kota Parepare, camat, serta para lurah sekota Parepare yang hadir secara virtual. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, Satgas COVID-19 membubarkan kerumunan komunitas mobil yang sedang kopdar di Taman Tonrangan Riverside karena pihak penyelenggara tidak mengantongi izin dari Satgas COVID-19 Kota Parepare serta melewati batas jam aktivitas masyarakat di masa pandemi. Tim Satgas Penegakan Hukum COVID-19 Kota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan membubarkan kerumunan komunitas mobil yang sedang kopdar di Taman Tonrangan Riverside Kota Parepare. Pembubaran dilakukan karena pihak penyelenggara tidak mengantongi izin dari Satgas COVID-19 serta melewati batas jam aktivitas masyarakat di masa pandemi COVID-19. Pembubaran klub mobil ini pun berjalan dengan kondusif meski sempat membuat kemacetan di area Taman Tonrangan Riverside Kota Parepare. Tadi kami menemukan khususnya di Riverside ya. Tadi di Riverside ditemukan beberapa komunitas mobil dari beberapa wilayah daerah di luar daerah Kota Parepare, dan kami langsung melakukan pembubaran karena sangat berkerumun tadi di lokasi tersebut. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Museum B.J. Habibie direncanakan menjadi lokasi pelaksanaan pameran sekaligus seminar museum yang akan dijadwalkan pada bulan Oktober mendatang. Berikut informasinya untuk Anda. Selain melihat progres pembangunan Museum B.J. Habibie, kunjungan Kepala Museum Kepresidenan Republik Indonesia Balai Kirti Bogor beberapa waktu lalu juga dalam rangka persiapan pelaksanaan seminar museum yang rencananya akan digelar pada bulan Oktober mendatang. Hal tersebut dibenarkan Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare. Mustadirham menjelaskan, kunjungan tersebut merupakan salah satu tahapan guna melihat situasi dan kondisi rumah tempat kelahiran Presiden Republik Indonesia ketiga B.J. Habibie dan Museum B.J. Habibie yang rencananya akan dijadikan lokasi pelaksanaan pameran yang akan dirangkaikan dengan kegiatan seminar museum. Nantinya hasil dari kunjungan tersebut akan dilaporkan kembali ke Kementerian sebagai pertimbangan pelaksanaan seminar museum. Kalau terkait dengan jadwal dan persiapan, ini merupakan tahapan proses sebenarnya, salah satu dari tahapan proses. Dan setelah survei ini, mereka akan melaporkan kembali ke kementerian yang nantinya mengenai persiapan-persiapan itu, apakah tempat ini betul-betul dijadikan sebagai lokasi di era pandemi ini, dan ada juga alternatif rencana B, rencana kedua itu adalah mungkin pelaksanaan seminarnya dan pamerannya mungkin secara daring. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, 4 nama diprediksi bakal bertarung di Muscap HIPMI ke-16 Parepare. Pada Muscap nantinya akan dihadiri sejumlah pengusaha lokal, regional hingga nasional, termasuk sejumlah mantan Ketua Umum HIPMI Parepare. Musyawarah Cabang BPC Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI 16 Kota Parepare bakal digelar pada Selasa besok 14 September 2021. Sejumlah nama bakal calon Ketua HIPMI Parepare sudah mencuat, di antaranya Saiful Bahri, Ibrahim Laiman, Samsul Rijal Madani, dan Dedi Hamid. Ketua Panitia Muscap HIPMI Andi Haswan Saddade mengatakan saat ini persiapan Muscap sudah mencapai 80%. Pihaknya juga telah membuka pendaftaran calon peserta yang selanjutnya nama-nama yang mendaftar akan diverifikasi. Sampai 80%, jadi sisa perampungan teman-teman panitia dan insya Allah hari ini kita rapat kembali. Jadi Muscapnya memang dari awal kita desain tidak terlalu lama persiapannya karena mengingat kami juga sebenarnya nunggu jadwal. Jadi dari dulu ini kita sudah mempersiapkan, berkali-kali ditunda. Terkait juga persoalan Mardani Haji Mami, kita tunggu, ternyata beliau cancel, jadi kita bikin jadwal dan itu harus kesepakatan dari BPD HIPMI Sulsel. Agendanya sama seperti biasanya musyawarah besar di organisasi lain, jadi kita tetap akan ada pembukaan. Saya lupa. Di awal ini kita melakukan semacam pembukaan atau pendaftaran calon peserta. Setelah itu di
verifikasi berkas, terus kita plenokan. Jadi tetap rangkaiannya pembukaan, terus pleno itu panjang lagi, mulai dari pemaparan visi misi sampai kepada aturan-aturan organisasi yang dijelaskan. Pokoknya tetap dalam sesuai PO atau peraturan organisasi, itu akan kami jelaskan sendiri di apakah kita mediakan juga nih untuk kriteria calonnya. Yang penting beliau pernah atau punya integritas dalam hal mengembangkan usaha di Kota Parepare. Pada Muscap besok, bakal dihadiri sejumlah pengusaha lokal, regional, hingga nasional, termasuk sejumlah mantan Ketua Umum HIPMI Parepare. Nur Fadila Wahid, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, Rumah Sakit Regional Dr. Hasri Ainun Habibi kembali melayani masyarakat untuk vaksinasi dosis kedua. Berikut informasinya untuk Anda. Rumah Sakit Regional Dr. Hasri Ainun Habibi kembali melayani vaksinasi COVID-19 dosis kedua bagi masyarakat. Selain 110 warga sasaran yang telah terdaftar, Rumah Sakit Hasri Ainun Habibi juga melayani warga yang ingin suntik vaksin dosis kedua yang dosis satunya dilakukan di tempat lain. Hal itu dikatakan Kepala Bidang Pelayanan Medis Rumah Sakit Regional Dr. Hasri Ainun Habibi Kota Parepare, Dr. Gigi Rini Setiawati, pada Sabtu 11 September 2021. Menurutnya, hal itu bisa dilayani dengan syarat warga menunggu apabila ada yang sudah masuk dalam daftar namun tidak datang. Bisa kami kasih, yang penting ada yang tidak datang. Karena akan susah ketika dosis kedua ini orang-orang yang sudah ada. Dari yang dosis pertama mereka sudah terdata untuk divaksin dosis kedua hari ini. Nah, kalaupun ada dari yang sebelumnya dia divaksin di tempat lain, dosis pertamanya di tempat lain, baru kemudian datang ke sini, itu akan kami tangguhkan dulu. Nanti lihat kalau ada yang batal datang baru bisa kita kasih. Tapi kalau misalnya semua yang vaksin pertama itu semua hadir orangnya, berarti kami tidak bisa. Ratusan warga yang divaksin dosis kedua tersebut merupakan warga yang telah divaksin dosis pertama untuk semua umur pada tanggal 14 Agustus lalu. Nur Fadila Wahid, TV Peduli mengabarkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita untuk saat ini. Anda dapat menyaksikan berita lainnya di YouTube dan Facebook TV Peduli. Saya Yusriyadi Sugiarto. Dan saya Usutun Hasanah mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan tetap patuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa.